Apakah pandemi membuatmu merasa lelah, cemas, sedih, kesepian, frustrasi, atau bahkan depresi lebih sering dari biasanya? Kamu tidak sendirian. 1 tahun lebih dibayangi wabah virus, bukan tidak mungkin mental kita tak terkena dampaknya. Namun tahukah kamu, seluruh gangguan psikologis itu tidak hanya menjangkiti orang dewasa, tapi anak-anak dan remaja juga? Menghabiskan waktu belajar di depan layar sembari tetap berjuang mempertahankan prestasi, tanpa teman yang dapat diajak bicara secara langsung, tentu menyedihkan. Untuk beberapa anak, kondisi ini disertai dengan meninggalnya orang yang mereka cintai, juga orang tua yang kehilangan pekerjaan. Bukankah ini sesuatu yang mengerikan? Mereka kehilangan tahun-tahun berharga yang seharusnya mengisi masa kecil dan masa remaja normal yang sebenarnya. Terdapat banyak penelitian yang membuktikan bahwa pandemi mempengaruhi mental anak. The Child Mind Institute's Coronavirus Health and Impact Survey menemukan lebih banyak anak yang merasa sangat sedih, depresi, dan tak berharga semenjak pandemi. Di Amerika, Mental Health America melaporkan anak berusia 11 hingga 17 tahun memperlihatkan gejala kecemasan dan depresi. Pada anak usia sekolah, gejalanya disertai dengan penurunan konsentrasi. Sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor menunjukkan 66% perempuan yang sudah menikah mengalami gejala psikologi seperti mudah cemas, gelisah, mudah sedih, dan sulit berkonsentrasi. Data ini patut dipertimbangkan dalam membicarakan kondisi mental anak dan remaja selama pandemi di Indonesia, karena perempuan memegang peran penting dalam mengelola rumah tangga. Selain itu, kecemasan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk bagaimana orang tua mereka menyikapi sesuatu. Studi lain mengatakan, dari 205 remaja Indonesia berusia 15 hingga 18 tahun, 59,9% diantaranya mengalami permasalahan psikologis dalam bentuk distres psikologi dan disfungsi sosial selama pandemi. Lantas, apa gejala gangguan mental pada anak dan remaja yang harus diwaspadai? 1. Anak mengalami gangguan tidur. 2. Anak mengalami gangguan makan. 3. Anak mengalami perubahan sikap menjadi lebih agresif dan menarik diri. 4. Anak yang sudah belajar ke toilet kembali mengompol. 5. Anak mengalami keluhan fisik tanpa sebab. 6. Anak takut sendirian dan tidak mau ditinggal. 7. Anak mendadak punya ketakutan baru. 8. Anak tidak dapat mengungkapkan banyak emosi. Dan yang ke-9, anak merespon seadanya. Seperti yang kita tahu, pandemi membuat ruang anak dan remaja menjadi terbatas. Mereka tidak bisa bersosialisasi dan hidup dalam ketidakpastian. Sekolah adalah tempat perkembangan sosial emosional, menjalin persahabatan dan pertemanan, serta belajar untuk melindungi diri dari perilaku pengambilan risiko. Jadi, ketika sekolah ditutup, semua itu tidak didapatkan anak. Selain karena sekolah, anak juga mengalami ketakutan karena keluarganya. Mereka takut terhadap kondisi dan keselamatan anggota keluarga karena bayangan mengerikan virus SARS-CoV-2 yang ganas. Kemudian, perubahan rutinitas dan pola asuh membuat kehilangan motivasi untuk produktif juga berpengaruh. Semakin sering anak di rumah, semakin sering mereka melihat konflik orang tuanya, menyadari kondisi ekonomi keluarga yang memburuk, bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lalu apa yang dapat dilakukan orang tua atau keluarga dalam mengurangi gangguan-gangguan mental anak serta remaja selama pandemi? 1. Berkomunikasilah dengan anak. Buat situasi mengobrol yang nyaman agar mereka terbuka soal perasaannya dan hal yang lain. Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Banyak anak yang hanya bilang bosan, padahal sesungguhnya mereka kesepian atau sedih. Jadi, duduklah bersama dan bincangkan apa saja. Ketika anak sedih atau kesal, obat terbaik yang dapat orang tua beri adalah waktu serta mendengarkan. 2. Ciptakan kehangatan keluarga. Rasa aman anak tergantung pada sejauh mana pengaruh keluarganya. Hal buruk yang terjadi dalam keluarga akan membentuk pandangan anak terhadap dunia. 3. Bicarakan COVID-19 dengan anak. Beritahu anak mengenai fakta-fakta yang kredibel tentang COVID-19 dan tenangkan anak. Jelaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir tapi tetap harus berhati-hati. 4. Dampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh dan kegiatan berselancar. Pastikan mereka merasa orang tua dan keluarganya menyempatkan waktu untuk mereka meski sejenak. 5. Jaga kondisi mental orang tua. Kondisi orang tua akan mempengaruhi bagaimana pola asuh yang tercipta. Jadi, orang tua juga harus memvalidasi perasaan dan emosi, serta melakukan aktivitas yang dapat meringankan pikiran, sehingga kesehatan mental terjaga. 6. Jaga rutinitas. Salah satu penyebab anak dan remaja mengalami penurunan produktivitas dan kualitas adalah karena rutinitas yang hilang. Kembalikan kebiasaan lama yang baik, seperti bangun dan mandi pagi, serta tidur tidak terlalu malam.
Yang terakhir, habiskan waktu bersama dengan kegiatan positif. Ketika anak sibuk, mereka akan lupa tentang ketakutan dan kecemasan. Beberapa aktivitas yang bisa dicoba di rumah adalah bercocok tanam, camping atau piknik di halaman belakang, berburu harta karun, membuat prakarya, melakukan percobaan sains sederhana, bermain peran, menonton film bersama, mendengarkan lagu, menyanyi, dan menari bersama, memasak bersama, melakukan olahraga bersama, main game bersama, dan quality time. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan kita semua mulai memperhatikan kesehatan mental anak dan remaja, serta diri sendiri dalam masa pandemi yang belum usai. Semoga segalanya lekas membaik dan kita bisa kembali menikmati hari tanpa ketakutan akan pandemi. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Salam!